Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kinan. Saya seorang anak, istri, dan juga ibu. Alhamdulillah, baik, sehat. Arti menjadi seorang anak menurut saya, wah sepertinya menarik nih. Tapi sebenarnya ya, saya tuh gagal loh menjadi seorang anak yang baik untuk ayah dan ibu saya. Saya banyak menyusahkan, banyak merepotkan, bahkan saya banyak membuat sedih daripada bahagianya. Tapi saya takjub, ayah dan ibu saya tidak pernah melewatkan sujudnya untuk selalu mendoakan saya. Sampai saat ini, saya bisa menjadi anak perempuan yang kuat. Meskipun kadang ada di fase di mana saya menyerah dengan keadaan dan memilih untuk kembali menjadi bayi mereka lagi. Namun terlepas dari itu semua, saya bersyukur dilahirkan sebagai Kinan. Wow, tentu saja belum. Saya masih banyak PR dalam hal ini. Kadang saya masih merasa banyak kurangnya. Banyak banget malahan. Tapi lagi-lagi saya bersyukur punya suami yang Masya Allah sabar banget ngadepin saya. Suami itu partner in crime, cerminan diri kita. Seperti satu perangkat yang ketika hilang satu, maka yang lainnya nggak berfungsi. Ya, suami itu adalah teman susah, senang, teman curhat dalam segala hal, bahkan teman jalan-jalan juga. Tanpa dia, saya belum tentu bisa berjalan sendiri, menangis sendiri, bahkan tertawa sendiri. Suami itu adalah laki-laki kedua setelah ayah yang cintanya tulus. Ya, surga istri ada pada suami. Dan saya hanya mau menua bersama dengan laki-laki yang saya pilih untuk menghabiskan sisa umurnya. Melewati banyak cerita suka dan duka bersama. Wow, ini sesi paling sensitif. Karena setiap kali bahas tentang anak, pasti bawaannya pengen nangis. Ya, menjadi seorang ibu itu susah, tapi kita harus kuat. Setelah saya melewati banyak hal dalam hidup saya mulai tahu menjadi anak, istri, dan sekarang saya harus belajar menjadi ibu. Belum lagi waktunya selesai menjadi istri. Sekarang saya harus belajar menjadi ibu. Ya, benar. Anak banyak mengajari saya tentang sabar, tentang cinta, kasih sayang. Mengandung selama 9 bulan, ternyata saya hanya butuh waktu 9 bulan untuk berjalan pelan-pelan, bergerak perlahan, agar kandungan saya terjaga. Sampai akhirnya saya bertemu dengan waktu di mana saya saja takjub dengan kuasa Allah. Rasa sakit yang dahsyat saat melahirkan seketika hilang ketika saya mendengar ceritanya, mengasihinya, merawatnya, dan membesarkannya. Saya belajar sabar dari mereka. Setiap kali masalah yang saya hadapi rumit, saya selalu mengorbankan mereka. Kadang, saya tak hiraukan cerita mereka. Saya tidak memperdulikan tangisan mereka. Saya tidak peka dengan maunya mereka apa. Namun, setiap ribuan kesalahan yang saya lakuin ke mereka,
Mereka selalu saja memberikan pelukan hangatnya kepada saya. Tulus banget. Ya, anak segalanya buat saya. Wah, berat pastinya. Perjalanan 365 hari yang penuh dengan teka-teki. Menyakitkan. Kadang senang, sedih, suka, duka. 2021 penuh dengan hujatan, hinaan, aib-aib dibongkar satu persatu. Ujian datang silih berganti. Tempat menyerah, berpikir, kenapa harus saya yang mengalaminya? Begitu banyak manusia lainnya, kenapa harus saya? Saya sempat marah sama Allah. Tapi, lagi-lagi saya dikuatkan dengan keadaan. Ya, emang saya harus kuat. Ketika saya pasrahkan hidup saya kepada Allah, ketika itu juga saya katakan pada diri saya, kenapa saya? Ya, karena saya kuat. Allah memberikan kita ujian karena Allah sayang, dan Allah yakin saya mampu. Ya, semoga saja setelah ini ada pelangi yang indah. Saya diberikan waktu 9 bulan untuk bahagia, untuk merasakan hidup yang ada. Tapi saya dihancurkan sehancur-hancurnya di 3 bulan terakhir di tahun 2021. Tahun dimana saya mengetahui apa arti keluarga, arti sahabat, arti cinta, arti sebuah pernikahan. Semua hampir hilang. Hanya tersisa 2. Keluarga dan pernikahanlah yang menemani masa sulit saya. Semua yang telah saya lewati adalah pengalaman hebat dalam hidup saya. Yang saya lalui adalah sebuah cerita singkat. Tujuan saya di dunia belum sampai. Saya belum lelah untuk mencoba memperbaiki semua yang saya buat rusak. Kalau dibilang tujuan hidup saya apa? Tujuan hidup saya ada 3. Yang pertama, diri saya sendiri. Ya, saya mempersiapkan kematian saya, yang saya sendiri nggak tahu kapan akan tiba. Ketika kematian saya telah tiba, maka tujuan saya di dunia ini telah sampai. Yang kedua, suami dan anak-anak saya. Saya mau di sisa hidup saya melihat suami dan anak-anak saya bahagia. Dan yang ketiga, ayah dan ibu saya. 2 orang yang saya sakiti hati dan batinnya. 2 orang yang saya hianati cintanya. 2 orang yang saya lukai dan saya hancurkan hidupnya. 2 orang yang saya mainkan perasaannya. Namun, 2 orang yang selalu menguatkan saya dalam doanya. Dan saya selalu percaya, saya pasti bisa mengganti luka mereka dengan bahagia. Yang saya sesali tidak ada. Disesali pun gak ada gunanya. Semua sudah terjadi. Saya hanya berharap apapun yang telah saya lalui, apapun yang telah saya perbuat di masa lalu, menjadikan saya pribadi yang lebih hebat lagi. Menjadikan saya manusia yang menghargai waktu dan kesempatan. Tidak ada yang ingin saya ulang, tapi banyak yang ingin saya perbaiki. Yang jatuh air yang menyerah saya. Saya dipaksa menerima hujatan, saya diharuskan mendengar cacian, saya dipaksa berpisah. Saya sendiri bangga dengan diri saya. Saya mampu melewatinya. 2021 adalah pelajaran paling berharga yang saya tidak pernah lupakan. Saya belajar bangkit, berlari, sampai akhirnya jatuh dan lumpuh. Hidup saya seperti pecahan gelas, berserakan.
Tapi saya selalu mencoba merapikannya. Meskipun saya tahu pasti terluka berkali-kali. Saya belajar untuk tidak peduli dengan omongan orang. Tidak peduli dengan orang menilai saya seperti apa. Karena bagi saya, syarat masuk surga atau neraka bukan tergantung omongan orang, bukan tergantung penilaian orang. Saya hanya belajar memperbaiki diri saja. Jadi, jika udah saatnya tiba untuk pulang, maka saya sudah siap. Dan di sini saya sadar, tidak semua kebaikan akan dibalas baik. Tapi, tetaplah berbuat baik meskipun kamu tidak diperlakukan dengan baik. Harapan saya di tahun 2022, jangan pernah takut dengan yang namanya hujatan, jangan pernah takut dengan caci makian. Bangkitlah meskipun keadaan memaksamu untuk menyerah, karena tujuan kamu belum sampai. Tapi bergeraklah, dan ingat, libatkanlah Allah selalu dalam hidupmu. Bentang sajadahmu, ambil waktu sepertiga malammu, sujudlah, berbisik pada bumi agar doamu, sakitmu, tangismu sampai ke langit. Dan semoga di tahun 2022 ini saya lebih taat lagi, lebih sabar, lebih ikhlas, lebih tawakal, lebih bisa berdamai dengan hati. Diberi kesehatan, diberi rezeki yang berkah, keluarga saya diberi kebahagiaan, diberi sukses, dan bisa bermanfaat untuk orang di sekeliling saya. Untuk 2021, I just wanna thank you for coming into my life. Untuk 2022, saya siap melewati 365 hari berikutnya.